memperoleh sesuatu hal yang baik untuk memperlengkapi diri mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, terlebih ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Bapak yang baik, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan SMPK BPK Penabur sebagai pelaksana acara kegiatan pada hari ini ya Tuhan. Terpuji termulia nama ya Allah. Inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Miss Soraya untuk doa pembukanya. Oke, saya ucapkan kembali selamat datang Bapak Ibu, orang tua siswa SMPK BPK Penabur Sukabumi dan juga orang tua siswa dari SDK BPK Penabur Sukabumi. Selamat datang di acara webinar parenting pada hari ini. Berarti saya kena percaya tuh ketika kita semua berkumpul di tempat ini, berarti kita semua memiliki semangat yang sama begitu ya Bapak Ibu untuk bisa tahu nih dengan tema yang kita miliki gitu ya. Orang tuaku sahabat belajarku begitu, berarti kita semua punya tujuan yang sama. Kita pengen untuk mendapatkan informasi lebih gitu bagaimana kita menjadi orang tua dan kita menjadi sahabat ketika anak-anak kita belajar begitu ya Bapak Ibu. Oke, selamat datang juga kepada Ibu Christine dan juga Bapak Rimba yang sudah hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Itu memang nyangkut kan Giro. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, saya ingatkan kembali untuk bisa unmute gitu ya, untuk bisa mematikan speakernya, untuk mematikan mic-nya agar tidak terjadi tumpang tindih suaranya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum mematikan mic-nya bisa mohon untuk dimatikan. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Untuk itu kita langsung saja, begitu sebelum kita memulai acara hari ini, kita ingin mendengar dulu dua patah kata begitu ya. Dari yang pertama-tama kita ingin mendengar dari Ibu Christine. Mohon maaf, kepada Miss Melin, silakan untuk memberikan kata sambutan. Oke, apakah suara saya terdengar, Miss Hani? Terdengar, Miss. Oke, siap. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sehat, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat, Ketua Yayasan BPK Penabur, Bapak Ibu pengurus, Kepala Kantor, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah BPK Penabur Sukabumi, Dr. Raditya, serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SDK dan orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 SMPK. Serta Bapak Ibu guru SMPK yang saya kasihi. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan virtual, namun ini menjadi kesempatan bagi kita yang sangat membahagiakan. Bapak Ibu, hari ini kami mengadakan webinar parenting dengan tujuan dengan adanya acara ini kita dapat saling berbagi cerita, saling berbagi tips dan lain-lainnya. Tentunya selama kurang lebih 6 bulan ini Bapak Ibu pasti mempunyai banyak cerita di balik kisah pandemi ini karena kurang lebih selama 6 bulan ini Bapak Ibu orang tualah yang mendampingi siswa-siswa atau putra-putrinya itu untuk belajar di rumah karena pada biasanya itu sebelum ada masa pandemi siswa-siswa itu sekolah dari pagi hingga sampai sore dengan segala aktivitasnya mereka semua berkegiatan di dalam sekolah tapi karena keadaan yang tidak mendukung ini agar kita sedang terkena musibah seperti ini makanya secara dengan terpaksa putra-putri, Bapak Ibu harus belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah, kita saling bertukar cerita tips atau apapun nanti yang akan kita saling dapatkan itu dari Dr. Raditya. Nah, Dr. Raditya ini tak lain dan tak bukan itu juga menjadi
orang tua siswa dari Raya, siswa kelas 9 SMPK BPK Penabur Sukabumi. Nah, kami secara khususnya bagi kami guru dan karyawan BPK Penabur Sukabumi tentunya ingin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, tetap pembelajaran tetap berlangsung seperti biasanya walaupun di dalam menggunakan teknik virtual. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Dr. Raditya ini nanti dapat tersampaikan dengan baik, dan dari sini, dari setelah webinar ini nanti Bapak Ibu mempunyai bekal, mempunyai tips apa yang akan menjadi tips untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu yang masih tetap dengan terpaksa belajar di dalam rumah masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita akan dapatkan hari ini dari Dr. Raditya itu dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, seperti itu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke, terima kasih banyak Miss Melin untuk sambutannya. Udah harap bohong mana nak? Kita kena percaya juga kita pasti bakal mendapatkan sesuatu pada hari ini ya Bapak Ibu. Oke, untuk sambutan yang kedua, kami minta dengan hormat kepada Bapak Rimba untuk memberikan dua patah kata. Dipersilahkan kepada Bapak Rimba. Baik, terima kasih. Suara terdengar ya, Nis? Terdengar, Pak? Terima Selamat pagi, Bapak, Ibu, orang tua, khususnya SMPK BPK Penabur, dan juga untuk kelas 6 SD BPK Penabur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine selaku kepala kantor, para kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SMPK Miss Melin, dan juga yang saya banggakan, saya hormati Dr. Aditya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Rimba, tidak ada suaranya Pak. Oke. Oh, cukup. Oke, ya sekarang baru ada Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya ulangi. Terima kasih pada kesempatan ini. Kok nggak ada suara? Halo? Iya, tadi tidak ada suara lagi Pak. Mohon maaf. Ya, saya ucapkan terima kasih Ya. sekali lagi. Dan juga khususnya kepada Dr. Raditya yang akan berbagi dalam acara webinar ini. Mungkin selama COVID-19 ini kita tidak tahu ya sampai kapan berakhir, dan ini juga yang menimbulkan egoisme antar siswa ataupun antar guru ataupun juga para orang tua dengan siswa, karena kita tidak saling bertemu. Biasanya kita bertemu di sekolah ataupun kalau pas jemput gitu ya, itu semua akan terjadi komunikasi yang baik. Mungkin selama ini tidak terjadi komunikasi baik, walaupun nantinya paling lewat WA atau apa. Untuk itu, marilah kita sama-sama ikutilah acara ini. Semoga setelah acara ini nanti yang akan dipaparkan oleh Dr. Raditya bisa membuka kecerahan kita masing-masing, para orang tua lah khususnya. Oh iya, ini loh harusnya begini, harusnya begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua, berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita juga masih perjalanan, kita masih jauh. Semoga semua cita-citanya anak-anak kita ini tercapai. Mungkin saya cukup sekian sambutan dari saya. Kiranya Tuhan memberkati dalam acara ini. Terima kasih. Bapak, Oke, terima kasih banyak Bapak Rimba atas sambutannya. Benar begitu ya tadi yang sudah disampaikan Miss Melin dan Pak Rimba begitu ya. Semoga dari kami berharap gitu, pihak sekolah berharap
kami semua, kita semua bisa mendapatkan sesuatu gitu ya dari pertemuan hari ini gitu. Bisa, tadi Pak Rima sudah mengatakan bisa mencerahkan begitu ya, mencerahkan karena mungkin kondisi saat ini kita perlu banyak bekal gitu ya sebagai orang tua agar kita bisa lebih menjadi teman anak di rumah belajar itu seperti apa begitu ya, karena kan sekarang anak-anak kita semuanya banyaknya di rumah begitu ya. Jadi kami juga sebagai guru terbatas begitu ya, terbatas untuk nggak bisa bertemu setiap hari dan nggak bisa untuk mendampingi belajar setiap saat begitu. Untuk itu makanya kami mengadakan webinar seperti ini, mudah-mudahan untuk membekali Bapak Ibu semua supaya kita semua bisa sama-sama belajar begitu, untuk sama-sama tujuannya adalah untuk kebaikan setiap anak-anak kita. Begitu ya. Oke, untuk saat ini saya akan sedikit membacakan profil dari pembicara kita yaitu Bapak Raditya, begitu ya. Oke. Jadi Dr. Raditya Asri Wisuda, MARS, itu lahir di Surakarta begitu ya, 17 November 1980. Oke, untuk pendidikannya beliau mengasah pendidikannya yang pertama di SMAN 5 Bandung pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Lalu setelah itu beliau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1998 sampai dengan 2002. Lalu setelah itu beliau juga kembali mengasah pendidikannya yaitu di Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Untuk pekerjaannya yang sudah beliau tekuni mungkin sampai saat ini, itu yang pertama itu menjadi konsultan keuangan rumah sakit, lalu sebagai direktur rumah sakit Beta Medica Sukabumi pada tahun 2015 sampai dengan 2019, lalu sebagai founder Doctors and Associates, sebagai ekosistem dokter diantaranya sebagai pemerhati layanan kesehatan dan pendidikan anak. Begitu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan mengenai biografi dari pembicara kita. Oke, kita bisa langsung sapa aja nih untuk Dr. Radityanya. Selamat pagi, Bapak Raditya. Pagi, Miss. Oke, Apa kabar? luar biasa. Sehat-sehat, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga semuanya sehat juga ya. Amin. Semoga semua kita bisa semuanya sehat-sehat gitu ya. Semuanya bisa mengikuti protokol yang ada. Oke, Bapak, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita semua nih orang tua udah nggak sabar pengen denger gitu ya, dengan kegelisahan mungkin mereka yang ada gitu ya, dengan kondisi sekarang pandemi seperti ini begitu ya. Banyak mungkin sudah banyak begitu ya. Kemarin kan seperti yang kalau di SMP begitu ya, sudah baru selesai PTS gitu ya, pembagian raport begitu ya Pak ya. Nah biasanya memang di pembagian raport itu kan kemarin kebetulan memang secara langsung begitu Pak untuk mengambil raportnya, tapi sesuai dengan protokol begitu ya Pak tetap. Nah, memang di situ sebagai ajang untuk orang tua tuh mungkin mencurahkan isi hatinya juga kayak seperti, aduh ini kapan ya Miss masuk gitu ya, aduh ini saya udah bingung gitu 24 jam bener-bener ketemu sama anak terus begitu Pak, kayak biasanya kan di sekolah gitu ya, terus ketemunya biasanya kan sore sampai dengan malam begitu. Jadi orang tua pun mungkin sebenarnya sudah jenuh, anak sudah jenuh, semuanya sudah jenuh sebetulnya Pak. Begitu mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu begitu ya untuk merefresh gitu gimana sih mengatasi kejenuhan-kejenuhan tersebut. Begitu ya Bapak Radit. Oke, untuk waktunya saya langsung persilakan saja untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya, selamat pagi. Saya ucapkan salam, terima kasih untuk semua di Yayasan BPK ya, Pak Rimba, ada Kepala Sekolah BPK, ada semua pengurus ya, SMP, ya mungkin ada SMA dan SD. Perkenalkan saya Raditya, background saya dokter, biar bagaimanapun saya orang tua murid ya dari salah satu anak saya yang memang ada di BPK yaitu Ayah Saraya. Saya izin share screen ya, Miss ya. Oke, silakan Bapak. Oke. Ya, dari awalnya nih saya diminta gitu sama Miss, sama beberapa teman guru di BPK, boleh nggak sharing gitu ya, ini sejarahnya nih ya, sampai kenapa terjadi ada webinar parenting. Wah, kesannya luar biasa webinar parenting. Saya bercermin bahwa ya mungkin ada ekspektasi yang cukup besar ya di Bapak Ibu guru, di orang tua ya tentang ya tadi kegelisahan ya pergumulan di masa-masa pandemi ini. Nah, saya mungkin izin share yang
yang kami ketahui dan yang sempat kami alami ya, mungkin belum tentu itu sebuah hal yang perfect, yang sempurna, yang semuanya sudah lengkap menjawab worry-nya Bapak Ibu semua, tapi sedikit banyak saya juga bercerita ini dari sudut pandang saya dan istri sebagai seorang dokter, sebagai pengelola rumah sakit, ya juga yang jelas sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Thank you, di sini juga ada Miss Melin, ada Miss Mariana, ya semuanya guru-guru anak saya, terima kasih semuanya ya atas kepercayaannya. Oke, baik, mungkin saya mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah tampak terlihat ya layar sharingnya? Oke, ini slide pertama ini istimewa banget buat saya karena ini flyer yang dibuat oleh anak saya, oleh Raya, ya, oleh kakak Raya. Hobinya memang menggambar, mewarnai, melukis. Jadi saya bahagia banget flyer ini dia bisa remake lagi, gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti sudah diperkenalkan sebelumnya, saya Raditya Asri Wisuda. Kenapa Wisuda? Karena kebetulan saya lahir ketika orang tua saya di wisuda ya. Jadi nama saya Wisuda ya. Saat ini keseharian saya ada di Doctors and Associates ya dengan partner kami Prudential. Istri saya sejawat juga ya, dokter juga, Dr. Dina Novita Rodiatun, spesialis penyakit dalam ya. Tadi sih sepertinya udah hadir mungkin sambil mendengarkan ya karena sambil praktek di rumah sakit melayani pasien. Beliau sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Beta Medica dan sejak sekitar 2 bulan terakhir juga di klinik Airfix ya di Bayangkara. Saya bersyukur sekali ya, ya Tuhan anugerahkan saya istri yang begitu terbuka, yang begitu sama-sama mau mencari, sama-sama mau belajar gitu ya. Udah macem-macem lah ya perjalanan yang dilewati bersama-sama istri ini. Jadi saya bersyukur sekali, thank you ya Bu ya. Kemudian anak tercinta kami ada 3 orang ya. Yang pertama yang sulung Aisyah Raya Raditya, saat ini kelas 9B ya di SMPK BPK Penabur. Nah kalau Bapak Ibu lihat ya, adik-adiknya Alena Naswa Raditya kelas 2 di SD Al Azhar ya. Yang bungsu juga Arham kelas 1 SD di SD Al Azhar ya. Saya sekeluarga seorang Muslim ya, kami Muslim ya. Dari sini terlihat bahwa ya kita ini beragam, Indonesia ini beragam ya. Dan ketika awal saya dikenalkan dengan BPK ya SMP, saya cukup bahagia ya bahwa kita bisa mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah hal yang universal gitu. Jadi di beberapa kesempatan saya juga cukup amazed ya, saya juga cukup belajar banyak dari semua guru ya, pengurus yayasan di BPK tentang bagaimana cara mereka memandang pendidikan, dan saya bersyukur. Artinya menurut saya pendidikan anak ini sebuah hal yang universal ya, milik semua agama. Jadi thank you ya, saya juga bisa berkesempatan menyekolahkan anak saya di BPK Penabur. Kemudian, nah ada beberapa disclaimer nih yang harus saya bilang di depan ya. Kenapa pakai disclaimer segala gitu ya? Ya, saya perlu sampaikan juga bahwa yang akan saya sharingkan ini bisa benar, bisa saja tidak benar ya. Maksudnya yang akan saya sharingkan ini bukan sebuah ilmu eksak Bapak Ibu ya, 1 + 1 sama dengan 2 gitu, bukan. Tapi yang saya sharingkan ini ya ilmu tentang bagaimana kita memandang proses pendidikan dengan anak gitu, di mana itu sendiri bisa berbeda-beda sesuai background keluarga dan segala macam. Dan saya juga akan men-sharingkan tentang bagaimana kami melihat tentang kondisi pandemi saat ini, dan bagaimana juga kami melihat gimana kondisi sekolah atau belajar dari rumah itu menjadi solusi kah atau menjadi hambatan buat anak gitu ya. Ini yang akan kami sampaikan. Nah mungkin nanti di antara yang akan saya sampaikan bisa saja ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan dengan Bapak Ibu. Ya saya pikir no problem lah ya. Kita bisa saja berbeda pendapat, berbeda pandangan. Mungkin nanti saya juga yang perlu belajar lagi ya sama Bapak Ibu dan semuanya di sini. Oke. Ya, yang pertama saya mau cerita, ini mungkin ajakan. Ini mungkin ajakan, ada sebuah pandangan ini ya, ada sebuah pandangan dari beberapa pakar psikologi ya tentang victim mentality
dan victor mentality. Victim mentality berfokus pada blame, nyalahin. Ini gara-gara ini nih, karena ini, ya. Itu blame pada victim mentality, ya. Jadi fokusnya, aduh kok begini sih gitu ya. Kemudian excuses, alasan. Iya, saya kan gini. Anak saya kan gini, ya. Dan denial, nolak, ya. Nggak bisa kondisi begini, nggak bisa. Jadi ini yang pakar psikologi ini sampaikan, ada sebuah mentalitas yang namanya mentalitas victim, ya. Asik dengan why, ya. Nah, saya mengajak ya untuk diri saya sendiri utamanya, ya, untuk keluarga saya, yuk kita belajar yang namanya victor mentality, ya. Alih-alih why, yuk kita belajar how. Apa? Ya kita take ownership. Ya kita ambil tanggung jawabnya. Ya nyatanya ini memang sesuatu yang nggak terhindarkan, ya, yang semua orang di seluruh dunia belum pernah ada yang ngalamin masa ini, ya. Ada yang bilang ini masa unprecedented, never happened before, ya, belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Kemudian accountable, ya. Yuk, jadi apa yang sudah saya lakukan, apa progresnya, apa yang masih harus saya lakukan kembali, dan terakhir adalah victor mentality mengajak kita untuk responsible, ya. Jadi yuk, saya cerita ini juga sekali lagi, ya, bukan berarti saya udah paling benar Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya, bukan. Kami juga masih sama-sama belajar. Ini sebuah pengetahuan, oh iya ya, kadang baik terasa ataupun tidak terasa kita suka terjebak di victim mentality, ya. Yuk kita belajar lagi untuk punya victor mentality. Nah, ini ada sebuah analogi, ya. Ini ada sebuah analogi yang bagus banget tentang kenapa kita perlu waspada sama virus corona ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ini nggak ada suaranya, ya. Saya coba play aja. Jadi ini nanti Bapak Ibu lihat, ya. Ini adalah sebuah studi, ya, sebuah riset, sebuah penelitian. Kalau gambarnya agak terputus, sorry ya, saya sambil ceritakan sedikit tentang kayak apa sih bersin itu. Nah, ya, mungkin kita cuma taunya lihatnya sekilas, cus gitu. Nah, ini coba dia lakukan riset, dia zoom, dia perbesar, dia rekam. Seperti apa yang terjadi dalam sebuah proses bersin, ya. Jadi ternyata, ya, nah ini kita bisa lihat sama-sama, ya. Ini salah satu sudut pandangnya nih, ya. Oh, ternyata begitu banyak. Jadi ini bersin, ya, kemudian direkam dan kemudian di play-nya di slow motion, Bapak Ibu, ya. Kita sama-sama lihat, ya. Itu kita bisa lihat ada partikel-partikel kecilnya, ya. Makin lama di puncak bersin itu besar dan banyak sekali, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa lihat di situ ternyata, ya, besar sekali. Nah, ini dari sudut pandang yang lain, ya, kita akan lihat lagi, ya, betapa bersin itu dahsyat, Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama saksikan nih. Ya, videonya slow motion. Nah, ya, udah mulai terlihat nih betapa partikel-partikel, ya, droplet yang terpancar dari mulut, ya, itu tidak sedikit, Bapak Ibu, ya. Sorry, saya tidak bermaksud untuk menunjukkan sesuatu yang jorok, ya, tapi di masa corona ini sangat terkait sekali, ya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa terjadi di bersin, ini bisa terjadi di dehem, ini bisa terjadi di batuk, ini bisa terjadi di sekedar ngobrol di antara kita, ya. Kebayang orang dewasa aja begini. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita bisa lihat, ya, ternyata droplet yang keluar dari mulut kita itu jaraknya bisa bermacam-macam loh. Ada yang cuma berjalan 30-50 cm, ada yang bisa 1 meter, ada yang bisa sampai 4 meter. Nah, kebayang 4 meter, ya. Makin kecil ukurannya, makin dia dilepaskan dengan kecepatan tinggi dari dalam mulut, itu risikonya luar biasa. Ya, sekarang namanya virus corona itu dia memang menyebarnya dari itu, utamanya dari droplet, Bapak Ibu. Ya, karenanya masker,
cuci tangan, jaga jarak, itu benar-benar utama, benar-benar kunci Bapak Ibu. Ya, dulu sebetulnya ini bukan ilmu baru tentang penyebaran dari droplet, ini bukan ilmu baru di kesehatan Bapak Ibu. Ini udah dari dulu, cuma kebetulan dulu belum ketemu corona yang sedahsyat sekarang. Belum ketemu COVID-19 yang sedahsyat sekarang tepatnya. Kalau coronavirus itu salah satu kelompok virus yang isinya banyak, dia keluarganya banyak. Tapi COVID-19 inilah yang benar-benar bikin sampai jadi pandemi. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting juga untuk Bapak Ibu ketahui adalah, ya ini di slide berikutnya, tentang ini tentang presentasi klinis, ya, artinya apa? Manifestasi, ya. Jadi agak macet slide-nya, sebentar saya sambil betulkan, ya. Saya sambil ceritakan aja. Jadi namanya virus corona, ya, kita sempat kira, ya, dia itu hanya ya udah pilek-pilek, ya, flu, demam gitu ya. Kita kira segitu aja yang namanya corona. Ternyata corona itu Bapak Ibu bisa tidak hanya itu. Ya. Corona itu di sini di sebuah risetnya disampaikan bahwa corona itu ya punya 1000 wajah. Nah, kalau 1000 wajah. Virus corona ini disebut virus yang punya 1000 wajah. Kenapa? Karena tidak hanya demam-demam, batuk, pilek aja ternyata. Dan karena kita di dunia pendidikan anak-anak ya, yang harus jadi betul concern kita adalah ini nih contohnya nih. Bukan batuk, ternyata di anak-anak itu corona bisa diare, Bapak Ibu. Manifestasinya bisa diare ya. Kebayang mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau kita dewasa, orang dewasa logikanya lebih kooperatif ya, lebih bisa diskusi. Jadi kalau kita dikasih tahu pakai masker, cuci tangan, mungkin kita antisipasi. Ya nggak kebayang tuh anak-anak Bapak Ibu. Oke, maskernya mungkin dipakai, tapi mungkin ya siapa yang tahu ya sampai sekolah diledekin sama teman-temannya. Oh kamu di masker segala macam bisa aja loh. Ya, kemudian dia lepas. Masker sih masker, tapi tangannya memegang lapisan luar masker sama aja. Ya, tapi meja segala macam sepatu dilepas, udah gitu dia bawa bekal, dia juga nggak ambil bekal langsung makan. Masuklah virusnya melalui mulut. Karenanya diare ini jadi salah satu gejala corona di anak-anak. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Saya mengajak untuk kita semua lebih berhati-hati. Nah, selain itu ya, ini Bapak Ibu, ini sebuah gambar yang saya dapat langsung dari kawan saya ya, mohon untuk tidak disebarluaskan, tapi kita maknai dengan baik. Ini adalah gambar seorang anak kecil yang harus terpaksa dirawat karena kondisi COVID-19. Ada sebuah perbedaan besar di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau coba jawab dari chat ya, apa sih khasnya dari gambar ini seorang anak yang dirawat karena COVID? Boleh silahkan Bapak Ibu. Ada perbedaan khusus apa sih di sini? Silahkan Bapak Ibu. Ya, apa sih ini bedanya ya? Iya, oke, dirawat, tapi apa ya? Ada beda khusus apa ya? Silahkan. Kalau mau berespon di chat, silahkan. Ya, ada beda apa sih kalau anak kecil dirawat di rumah sakit karena COVID? Boleh Bapak Ibu perhatikan. Ada perbedaan khusus apa dari anak kecil lain yang dirawat karena bukan COVID? Silahkan kalau ada yang mau berespon. Ya, saya coba jawab ya. Pembeda utama dari anak yang dirawat karena COVID dengan yang bukan COVID adalah tidak ada penunggu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Gimana ceritanya mau ada penunggu, orang menular? Ya kalau nunggu ya dipastikan yang nunggu tertular. Jadi di gambar ini kelihatan anak di sebelahnya itu udah bukan penunggunya. Nggak ada kayak sakit biasa ditungguin 24 jam, ibunya atau ayahnya nungguin, mastiin semuanya oke. Nggak ada begitu Bapak Ibu. Ya jadi please ini, ya kita jadi perhatian betul ya. Kalau sampai anak-anak jadi COVID itu panjang banget ceritanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita sekeluarga ini kan namanya ada anak, pasti ada bapak, ada ibu ya. Apalagi mungkin di lingkungan rumahnya mungkin ada kakek neneknya,
mungkin ada asisten rumah tangga, ya yang semuanya juga punya tantangan kedisiplinan masing-masing dalam masker, dalam jaga jarak. Jadi ini ancaman COVID masuk ke sebuah keluarga ini bisa dari mana-mana bentengnya, ya. Dan kalau sempat salah satu keluarga kena, ya, saya boleh ceritakan beberapa pengalaman sejawat saya. Jadi dia dokter ya di Bali sampai kena dan positif COVID, itu dampaknya luar biasa besar. Karena prinsipnya apa? Harus diisolasi, harus kalau dia tidak ada gejala dia isolasi mandiri. Kalau dia ada gejala dia harus ke rumah sakit dan dia harus terpisah dari keluarganya. Jadi lihat lingkungan rumahnya memadai nggak? Kalau nggak memadai ya beberapa tuh sampai ya kalau kota besar ya yang fasilitasnya lengkap dia punya fasilitas karantina mandiri. Tapi kalau enggak bisa-bisa dia harus sewa hotel 1 bulan, dipisahin anak sekian dititip ini ke orang tua, yang ini ke sini, ini ke sini. Kacau balau Bapak Ibu. Kacau balau. Jadi karenanya saya nggak akan bosen ngajak ngingetin diri saya dan kita semua tentang penting banget kita jaga kesehatan kita, ya. Nah, selanjutnya ini fenomena yang terjadi beberapa bulan lalu ya, ketika waktu itu saya amati pemerintah masih hebohnya soal ini di darat apa di daring ya, di darat apa di daring. Waduh, saya terus terang ya Bapak Ibu waktu itu deg-degan juga ya. Jadi saya ada anak yang di SD, ada yang di SMP, itu deg-degan banget, deg-degan dalam artian, aduh ini kalau sampai di darat yang udah jelas, kayaknya kami nggak bisa deh. Biarin, saya sama istri tuh sampai pahit, kalau memang di darat ya kayaknya biarin anak kita ketinggalan sekolah setahun. Kami sudah siap, ya udah deh nggak apa-apa ketinggalan setahun. Karena ya keseharian istri saya di rumah sakit Bapak Ibu, makin sekarang ini yang namanya positif COVID itu luar biasa loh. Suspek positif COVID itu, suspek itu bukan sesuatu yang diada-ada dokter ya Bapak Ibu. Suspek itu dia belum confirm, dia belum swab, tapi gejala klinisnya, temuan laboratoriumnya mengarah ke sana. Nggak perlu lagi ada riwayat dia dari mana, nggak perlu. Karena sekarang udah se-Indonesia ini udah muabah. Itu sehari istri saya di rumah sakit yang, ya rumah sakit kami tidak dominan menerima COVID, artinya fasilitasnya kami harus refer ke rumah sakit lain. Itu aja bisa 3-5 loh sehari, saat ini. Yang suspek. Itu semuanya punya kesamaan tuh, kalau ditanya dia pasti jawabnya, sekarang agak sering ini ibu-ibu, Bapak Ibu. Jadi please lebih berhati-hati ya. Pasti itu bukan semata-mata ibu-ibu, dia di rumah lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada semuanya gitu. Itu mesti sama jawabnya. Kalau bahasa Sunda ya, abdi teu ka mana. Ya memang nggak harus kemana-mana kok sekarang buat kena gitu ya. Cukup nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan, itu udah cukup gitu ya. Nah di sini di awal-awal nih sempat guru positif COVID-19, seluruh siswa dites swab dan sekolah ditutup. Ya mungkin variasi kesulitan di berbagai daerah juga bisa berbeda-beda ya. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau di daerah yang remote ya, yang nggak gampang akses ke teknologi. Tapi bersyukur di Sukabumi, bersyukur di BPK sejak awal saya sudah dapat sikap yang tegas. Paling tidak sampai akhir tahun itu di udara sekolahnya. Itu cukup menenangkan buat saya yang memang kami juga praktisi kesehatan ya. Ini selanjutnya sebuah fakta ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini ada di Instagram Bapak Ibu, silahkan dicek ya. Jadi ada yang namanya case fatality rate. Apa itu? Itu adalah meninggalnya seseorang karena penyakit tertentu ya. CFR, case fatality rate. Nah, kita kan tahu ya, awalnya COVID ini Tiongkok, China ini. Angka kematian COVID pada pasien anak Indonesia itu 10 kali lebih besar dari Tiongkok, Ibu. Mereka yang COVID di anak dan meninggal itu 10 kali lebih banyak di Indonesia daripada di Tiongkok. Ini data Bapak Ibu. Regardless penyebabnya, banyak hal pasti multifaktorial. Ya, ini saya pikir juga sebuah alasan untuk kita lebih hati-hati, ya, untuk kita lebih hati-hati. Ya, nah selanjutnya ini sebuah riset, ini sebuah kita di pendidikan ya Bapak Ibu ya, kita tahu betul kita sebisa mungkin mencari hal yang ada dasar faktanya, bukan yang katanya, bukan yang asumsi, bukan yang kira-kira ya. Ini sebuah riset yang dilakukan oleh Budi Sulistyo ya. Bapak Ibu nanti kalau memerlukan slide-nya silahkan, saya nanti akan upload ya, linknya akan saya share. Ini dari Budi Sulistyo ya, dia lakukan riset ini kalau saya tidak salah di April. Ya,
Ini berisi skenario-skenario ya. Kalau physical distancing ini ketat gimana, kalau sedang gimana, kalau longgar gimana. Dari bulan April dia sudah prediksi, kalau physical distancing di Indonesia ketat, itu COVID itu udah bisa selesai dari 8 Mei 2020. Which is tidak selesai. Ya. Kalau physical distancing-nya sedang, itu selesainya November. Jadi patokannya bukan kapan pemerintah longgarin PSBB atau enggak PSBB. Patokannya kita menilai seberapa disiplin diri kita sebagai anggota masyarakat dan masyarakat sebagai masyarakat negara disiplin dalam menjaga jarak, dalam pakai masker, dalam cuci tangan. Dan kalau longgar Bapak Ibu, itu baru berakhir siklus ini di Maret 2021. Sekarang kita bicara kasus harian di 4.000 sampai 5.000. Ya, saya masih ingat sekali April Mei itu kasus harian 600, 800 di bawah 1.000. Sekarang udah mau 5.000. Ya, dan di sini bisa saja ya kalau memang longgar demikian ya, harian itu bisa 14.000 Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat ini dia bukan dukun, ini dia lakukan penghitungan-penghitungan yang cermat ya. Ini juga perkembangan di negara kita. Tujuan saya bukan mau jelek-jelekin negara Bapak Ibu ya. Kita cari apa yang kita bisa lakukan. Per 100.000 ini udah makin cepat. Dari 0 ke 100.000 kasus itu 147 hari. Dari 100 ke 200.000 itu cuma 43 hari. 200 ke 300.000 cuma 24 hari Bapak Ibu. Yuk lebih hati-hati, ya. Ini kemudian masih tadi dari InVenture ya. Jadi ini ngasih gambaran kalau ada yang tanya, jadi kapan sih selesainya? Kenapa bilang begitu? Ya, oke. Jadi kita tahu sebelum COVID ditemukan itu kita berada di dalam era yang disebut sebagai old normal, ya, sekolah kayak biasa, kerja kayak biasa, ya, semuanya seperti biasa. Sampai ditemukanlah pertama kali COVID di Indonesia 2 Maret ya. Masuklah kita semua ke masa new normal. Semuanya survive, bisnis semuanya survive. Bahkan kami di layanan kesehatan pun survive Bapak Ibu. Ya, kunjungan pasien overall itu turun Bapak Ibu. Ya, itu menantang juga buat industri perumahsakitan ya. Kemudian diharapkan ketika sudah ketika sudah terkendali kita akan masuk ke growth recovery lagi yang disebut sebagai next normal. Pertanyaannya, kapan next normal ini? Kapan next normal ini? Ya, saya ngajak next normal ini bukan berhentinya PSBB, bukan berakhirnya PSBB, bukan. Next normal ini adalah jika vaksin COVID. Nah, kalau bicara vaksin, saya coba informasikan ke Bapak Ibu, vaksin ini ada 2 hal penting. Ditemukan dan efektif. Yang kedua adalah tersedia luas bagi 7 miliar penduduk di muka bumi. Sekarang dalam hal ditemukan yang efektifnya saja belum selesai Bapak Ibu. Kita masih tahap uji klinis fase 3. Apa itu? Ngapain itu? Jadi kalau vaksin itu dibuat, jadi harus dipikirin ini beneran ya bermanfaat, ini beneran ya efek sampingnya minimal. Itu tuh semua dipastikan Bapak Ibu. Ya. Melewati tahap uji klinis. Dan yang kedua adalah tersedia untuk 7 miliar orang di dunia. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah ada vaksin yang harus dibikin untuk 7 miliar orang. Jadi isu produksinya pun itu sebuah tantangan besar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, pada umumnya sebelum terjadi COVID ya di sisi kiri, ini vaksin-vaksin biasa itu kalau di total ya, preklinis bisa 30 bulan, fase 1 30 bulan, fase 2, fase 3, dan approval. Itu total-total bisa hampir 10 tahun. Sampai ditemukannya sebuah vaksin yang efektif dan tersedia. Jadi kalau di masa COVID, para ahli bekerja keras menemukan vaksin ini dalam 1,5 tahun, 2 tahun, itu udah luar biasa banget Bapak Ibu. Itu udah luar biasa banget. Dengan kita awal pertama, let's say Februari, Maret. Ya. Jadi kalau menurut prediksi kami ya di kesehatan, kuartal 1, kuartal 2 tahun depan vaksinnya ready, itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Karenanya saya sih mengajak, ini COVID belum sebentar nih menurut kami sih. Karenanya ya mungkin yuk kita asik aja dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah dari berbagai pertimbangan tersebut ya,
kami melihat pembelajaran jarak jauh, daring, itu adalah pilihan yang paling masuk akal, paling minim resiko untuk anak dan untuk guru. Jangan lupa, kalaupun anak di sekolah bisa ada guru dengan berbagai umur. Kalaupun yang sekolah anak, di rumahnya ada orang tua, mungkin ada kakek nenek, ada yang lain-lain. Ya, jadi kalau kami melihatnya, pembelajaran jarak jauh adalah pilihan paling minim resiko dibanding di darat. Ya, dengan berbagai konsekuensinya, Bapak Ibu, dengan berbagai konsekuensinya. Ya, nggak senyaman biasanya, nggak ketemu teman-teman, nggak luas. Iya, betul. Ya, mohon maaf juga mungkin ya, kalau ada sekolah jadi kurang nyaman, orang tua jadi kurang nyaman, ya ini nggak ada yang kehendaki. Ya, tapi saya yakin semua pihak mencari gimana caranya pelajaran tetap tersampaikan. Gimana caranya interaksi tetap tersampaikan. Mungkin interaksi tidak lagi tatap muka fisik, tapi tatap muka virtual. Ya, mungkin ngacungnya dulu sama sekarang udah beda gitu ya. Katanya dulu sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang kalau nggak ada HP nggak bisa sekolah, nggak boleh sekolah katanya. Hal-hal berubah, Bapak Ibu. Hal-hal berubah. Kami di layanan kesehatan, saya di industri perasuransian, berubah. Ya, saya pikir kalau saya mau asik nyalahin keadaan, udah jelas keadaannya belum menjadi lebih baik, ya yang repot saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, karenanya saya mengajak, yuk kita syukuri keadaan ini, kita syukuri berbagai progres. Bapak Ibu, saya tidak sedikit saya melihat ya, sekolah-sekolah itu yang sampai di kondisi ekstrim, ya yang sampai orang tua marah-marah ke anak, ya itu bisa aja terjadi. Tapi kalau saya lihat ya, yang utama kenapa sih pengamatan kami, yang sampai kondisinya ekstrim banget gitu ya, anak sama orang tua sampai demikian gimana proses belajar. Itu kalau saya perhatikan, rata-rata itu terjadi pada yang belajar harian virtualnya nggak ada, Bapak Ibu. Jadi tugas aja. Kebayang stresfulnya kan? Proses belajar mengajarnya nggak terjadi. Nah, saya bersyukur sekali di BPK, kalau buat ukuran virtual, ini udah oke banget menurut saya ya. Udah oke banget ini. Ya namanya kekurang sempurnaan mesti ada aja, dan kita belajar dari situ. Bapak Ibu, kebetulan saya dan istri pakai Zoom ini bukan pas pandemi. Kebetulan kami pakai Zoom sejak 2017. Kenapa? Karena kebetulan di antara tim kami ada yang di Bandung, ada yang di Balikpapan, ada yang di Jakarta. Dan satu-satunya solusi buat kami Zoom. Jadi begitu ngelihat sekarang ya, BPK dengan berbagai upayanya cari cara ya, itu saya sih appreciate sekali dan ngajak, ayo Bapak Ibu guru juga jangan capek, jangan lelah ya. Kalau masih ada yang belum sempurna, ya diimprove aja. Begitu juga mungkin saya ngajak ke orang tua semuanya, ya mungkin kondisinya nggak gampang, tapi yuk kita sama-sama kita berprasangka baik ya. Mudah-mudahan ya Tuhan kasih kita hal-hal baik di balik kondisi ini ya. Nah, ini ada sebuah riset yang saya dapat masih dari InVenture ya. Jadi betapa COVID ini membuat banyak hal jadi berubah, Bapak Ibu ya. Disebut kondisi new normal, life after COVID ya, ada 100 kondisi. Ini ada e-booknya. Saya nggak jualan e-book ya Bapak Ibu, cuma saya ambil beberapa poin yang relevan aja sama kita. Saya sih ngajak diantaranya ya, terlepas berbagai tantangannya ya, COVID ini juga memberi sebuah opportunity yang luar biasa. Ya, diantaranya apa di sini? Parent-based learning. Jadi mengajar, kita orang tua disadarkan yang memang pada kenyataannya proses pengajaran itu ibaratnya bukan sesuatu yang bisa diborongkan 100% ke pihak sekolah gitu. Di sini kita diingatkan bahwa oh iya, tetap ada perannya saya sebagai orang tua. Kalaupun ternyata kita masih kebingungan mencari caranya gitu ya, nggak apa-apa menurut saya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Era ini masuk ke era parent-based learning. Ya, belajar tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga dari rumah dengan orang tua. Ya, bahkan saya cukup bersyukur ya di masa-masa ini untuk les misalnya ya. Anak-anak saya punya kesempatan les yang bukan hanya dari Sukabumi. Dia bisa les dari Jakarta, dari Bandung, gurunya bisa dari mana-mana ya. Pilihannya sekarang menjadi luas ya. Kemudian hal lainnya adalah apa? Shorter school day.
Mungkin kita boleh jujur sama diri kita sendiri sekarang ya. Jam sekolah itu sekarang menjadi lebih singkat. Ya, karena sekolah juga mempertimbangkan ya exhausted-nya Zoom dan segala macam. Jam sekolah jadi lebih singkat, Bapak Ibu. Lebih efektif. Ya, saya mau ada meeting ya, mungkin Kakak Raya juga mau mulai sekolah, anaknya Bapak Ibu ya. Oh, sekolah 7.30. 7.25 dia bisa makan di meja makan. 7.30 geser ke meja Zoom-nya dia gitu ya. Nanti kemudian di sela-sela istirahat dia bisa menikmati makanan rumah ya. Saya tetap bisa ya, saya bersyukur aktivitas kerja saya udah 95% bisa dari rumah. Jadi di ruang kerja saya nih ada 4 meja termasuk meja saya, satu lagi meja anak yang pertama, kedua, ketiga. Ya sebetulnya sih kalau boleh bilang ini sesuatu hal yang saya impikan ya. Punya lebih banyak waktu bersama anak-anak ya. Dream coming true, tapi ya tentu dengan berbagai tantangannya ya. Istirahat bisa meluk anak, istirahat bisa ngobrol sebentar sama anak gitu ya. Yuk, saya mengajak terlepas dari semua stresnya, yuk kita coba lihat sisi positifnya ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tema parenting, jadi tadi di sesi 1 saya coba ajak, Bapak Ibu ini mungkin tidak sebentar, Bapak Ibu ini mungkin, kenapa tidak sebentar? Bukan karena mengada-ngada, karena pola risikonya begini gitu ya. Jadi saya mengajak yuk ini kemungkinan nggak sebentar, kita bersama-sama yuk hand in hand. Nah kemudian ya saya juga diminta untuk bercerita mungkin ya gimana dari aspek parentingnya. Judulnya juga bagus banget nih, orang tuaku sahabat belajarku ya. Tentang parenting ini Bapak Ibu ya, saya mau jujur ya, saya sebagai dokter untuk melayani pasien, saya sekolah mungkin sekitar 6-7 tahun. Istri saya karena spesialisasi penyakit dalam, dia sekolah mungkin sekitar 11-12 tahun. Untuk dokternya doang. Ya. Kemudian saya beres sekolah dokter, saya belajar khusus untuk magister manajemen rumah sakit sekitar 2 tahun lagi. Pertanyaannya, apa saya pernah belajar bagaimana caranya menjadi orang tua? Atau akhirnya saya hanya berasumsi bahwa cara saya lah yang udah paling betul. Oh, cara saya yang saya dapat dari katanya teman-teman, cara saya yang mungkin saya dapatnya dari orang tua saya dulu. Bukan saya bilang orang tua salah ya. Nyatanya zaman berkembang. Jadi dimintakan bercerita tentang parenting ini ibaratnya sebuah sentilan juga buat saya nih Miss ya. Kami juga sebagai orang tua harus lebih mau belajar lagi tentang parenting ya. Jadi terlepas segala soal belajar dan aspek parenting anak ini luas banget Bapak Ibu. Saya mau coba expose dari satu sisi di kata-kata judul ini adalah aspek sahabat. Gimana sih lebih bisa kita jadi sahabat, jadi teman yang lebih baik buat anak. Sekali lagi izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri, bukan berarti saya udah paling benar Bapak Ibu. Ya, memangnya Kakak Raya nggak pernah cemberut sama saya sama istri, ada aja ya, ada aja ya. Oke, nah sebelumnya izinkan saya cerita apa sih yang mewarnai perjalanan hidup saya dan istri sampai akhirnya ada di kesempatan saat ini. Kami sempat melewati momentum yang cukup menantang Bapak Ibu ya. Di mana di Sukabumi ya bersyukur kami ada sebuah rumah sakit ya, dan itu memang dirintis oleh Bapak Ibu saya dari nol. Nah di 2009 sampai 2013 itu masa yang sangat menantang secara keuangan, secara bisnis ya, sampai kami ada di kondisi keuangan yang sangat tidak menguntungkan ya, sampai waktu itu berakhir di sempat kami ada tuntutan pilot waktu itu sampai sebesar 40 miliar Bapak Ibu ya. Saya cerita ini bukan apa-apa ya. Bersyukurnya kemudian di momentum itu ya akhirnya kami ketemu dengan grup rumah sakit ya, Kasih Grup, masih satu grup dengan mitra. Akhirnya di 2014 Januari kami gabung sebagai rumah sakit kelima ya, saham kami lepas ya, mayoritas saham, dan bersyukur semua kewajiban tersebut 40 miliar itu kami bisa lunasi Bapak Ibu ya. Kemudian mulailah kami kembangkan Beta Medica bersama grup rumah sakit. Lesson learn-nya apa kaitannya di sini? Bapak Ibu, di masa pembentukan itu ya, ternyata kami belajar bahwa yang jadi masalah dulu itu bukan hanya kurang uangnya, tapi sikap hati kami, tapi mindset kami, sudut pandang kami. Jadi bersama dan melewati masa itu, rasanya saya bersyukur tadi saya bilang ya, saya didampingi oleh istri saya, Dr. Dina.
ya kami banyak disentil, kami banyak ditegur tentang, ya hati-hati jangan jadi orang yang sok tahu, Adit, Dina. Banyak hal kamu belum tahu, banyak hal kamu harus belajar. Nah, rasanya hal itu juga yang sedikit banyak mewarnai bagaimana pola-pola kami ke anak. Jadi kami juga masih harus belajar banyak. Tapi dari situ kami lihat, oh iya ya, bahwa yang kita lakukan tuh bisa aja belum tepat. Bisa aja salah, bisa aja harus belajar lagi gitu ya. Nah, kemudian ya mungkin sedikit informasi ya, Kakak Raya ini juga anak yang spesial buat kami ya. Dia ada sebuah kebutuhan khusus ya, Kakak Raya menggunakan alat bantu dengar. Itu kami ketahui ketika kakak 4 tahun, 5 tahun, ini kakaknya di sebelah saya nih. 4 tahun, 5 tahun ya Kak? 4 tahun ya. Waktu itu ketika kami krisis ya, tahu-tahu saya ingat, ini kok kakak kalau ngedenger itu sampai ngedeketin ke saya gitu. Akhirnya setelah kita periksa, oh ternyata membutuhkan alat bantu dengar. Itu juga sebuah pukulan buat kami bahwa, waduh, ternyata ya banyak loh hal yang harus kita seriusin buat anak gitu. Ya, akhirnya itu juga yang bikin mungkin kami lebih mau terbuka, belajar ini, belajar itu, tahu ini, tahu itu. Ya bahkan untuk hal besar buat kami seorang keluarga muslim menyekolahkan anak ke sekolah Kristiani juga itu hal besar Bapak Ibu. Tapi itu sebuah, saya pikir kalau saya lihat Sukabumi SMP ya mungkin mana lagi saya pikir. Ya udah kita objektif aja. Itu berarti saya punya PR sama istri dalam hal ya mendidik agama anak saya gitu. Saya punya PR lebih gitu. Nah, Bapak Ibu ya, saya mungkin bukan ngajarin sih, ini berbagi ya. Dan saya tidak menjual buku. Saya tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun. Semisalnya Bapak Ibu ada yang merasa buku ini bermanfaat ya. Ini Ayah Edi ya, Bapak Ibu mungkin cukup sering lihat sosoknya di sosial media ya, di YouTube. Dia praktisi parenting yang benar-benar membumi menurut saya, nggak banyak ilmu yang neko-neko ya. Nah, salah satu buku yang dia karang adalah tentang ABG dan remaja. Ya ini saya pikir cocok banget. Ini saya bukan mau ngajarin Bapak Ibu, ini pengingat buat saya, buat istri ya. Ini kalau Bapak Ibu mau cari bukunya silahkan, udah banyak kok di online ya. Saya mau coba angkat salah satu babnya aja. Nah ini di sini, ini di antara bahasannya ya, antara gimana biar anak semangat sekolah ya, gimana biar anak nggak stres. Ayah Edi aja, ini pengarang bukunya namanya Ayah Edi ya. Ayah Edi aja yang sekian puluh tahun berkarir ya, mendalami dunia parenting, dia harus terbitkan buku. Saya nggak kebayang kalau Bapak Ibu semua nanyainnya ini ke saya. Makanya saya bukain aja bukunya. Ya nanti Bapak Ibu kalau mau belajar boleh baca buku ini. Gitu ya. Kemudian ada bab lain ya. Gimana membuat kakak adik akrab ya, gimana membuat remaja mau ngobrol dengan orang tua. Bapak Ibu menurut saya poin 57 ini mahal loh. Mahal loh, membuat anak kita mau ngobrol dengan sincere. Ini yang lainnya juga ya, diantaranya gimana sih karakter dia ketika memasuki usia remaja, ada yang kasar, ada yang marah ya. Saya pikir saya sendiri dan istri bisa banyak belajar dari buku ini. Ini buku ya, tanpa saya sadari Bapak Ibu, ternyata saya udah beli buku ini mungkin dari 3-4 tahun yang lalu. Karena diminta sharing di sini, saya jadi buka lagi. Aduh, apa ya yang relevan untuk ketemu buku ini? Saya juga nggak mau ngarang ngasih ke Bapak Ibu ya. Nah ini ada salah satu babnya ya. Ada salah satu babnya. Kalau saya bisa baca sama-sama Bapak Ibu, saya akan senang sekali nih ya. Kita baca gantian boleh ya, jadi sesi book reading aja sedikit di belakangnya. Boleh dong, wah saya akan terhormat sekali kalau ada Ibu Kepala Sekolah ya, kita ya. Boleh bantu saya baca beberapa halaman yang awal, Miss Melin? Oke, siap Pak. Curhat 57, Pak? Ya. Oke. Bagaimana membuat remaja mau mengobrol dengan orang tua? Bayu adalah siswa kelas 3 SMP, putra sulung Farida dan Roni. Sejak kecil, Bayu bukan anak yang ceriwis. Namun, sewaktu masih SD, ia cukup terbuka pada ayah dan bundanya. Setiap pulang sekolah, ada saja cerita yang keluar dari mulutnya. Berbeda 180 derajat, kini Bayu makin lama jarang mau bercerita. Apalagi mengobrol dengan kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, ia lebih senang mendekam di kamar untuk bermain gadget, sibuk di depan laptop, atau sekedar bermain gitar. Baik,
Tadi di sekolah bagaimana? Tanya Farida ketika mereka makan malam bersama. Biasa saja, Bun. Jawabnya selalu singkat. Ada kejadian menarik nggak? Gitu, Pak. Enggak tuh. Enggak tuh. Oh, ketutup ya, sebentar ya. Oke, apa sudah terlihat lagi? Ya. Terlihatkah, Bu? Oh, di mute, Bu. Miss Melinya termute kayaknya. Oke. Enggak tuh, sahabatmu si Tomo apa kabarnya? Baik. Kalau sudah begini, Farida sungguh bingung. Harus bertanya bagaimana lagi. Ia tak tahu kenapa sekarang Bayu jadi tertutup dan malas bicara. Dengar-dengar, remaja pria makin lama memang makin malas mengobrol dengan orang tuanya. Ayah Edi, apa resep jitu supaya orang tua bisa mengobrol asik dengan anak remaja? Apa ini teh? Jawaban Ayah Edi. Ayah bunda yang baik hati, mengapa anak remaja kita malas bicara pada orang tuanya? Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya, pertama, orang tua sering menyalahkan anak. Kedua, orang tua tidak mau mendengarkan baik-baik cerita anak atau tidak punya waktu untuk mendengarkan. Ketiga, orang tua bicara pada remaja seolah-olah ia masih kecil. Sekarang mari kita bahas solusi masalahnya. Oke, ini tinggal 5 menit lagi, kita cepat aja ya. Yap. Saya lanjut dulu kali ya. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Yang dokter. pertama, ganti kalimat menyalahkan dengan kalimat tanya. Apakah ayah bunda sering menyalahkan anak? Jangan buru-buru menjawab tidak. Coba ingat-ingat. Ini juga menohok banget buat saya ya soal itu ya. Apakah ayah bunda sering melontarkan kalimat kamu sih? Makanya tuh kan. Misalnya ketika ayah bunda tahu anak dimarahi gurunya, ayah bunda malah berkata kamu sih bandel. Nah, kalau murid nggak bandel, guru pasti nggak akan marah. Nah ya, tuh kan kamu itu nggak kayak temennya, kayaknya gini. Nah ya, ini saya pikir mungkin sama saya juga suka ada kejadian begini ya. Waduh, tidak heran bila remaja jadi malas bicara pada orang tua, kata Ayah Edi. Bukannya mendapat dukungan, mereka malah dipersalahkan. Saran saya, gantilah kebiasaan menyalahkan dengan kebiasaan bertanya. Ketika ada suatu peristiwa, tanyakan padanya, menurut kamu gimana? Bagaimana perasaan kamu tentang hal itu? Atau kok bisa begitu? Nada bicara juga penting. Gunakan nada bicara yang menunjukkan Anda benar-benar penasaran terhadap ceritanya. Selain itu, fokuskan perhatian Anda padanya. Jika anak berbicara, lalu ayah bunda menanggapi sambil sibuk dengan gadget atau dengan kegiatan lain, nah, anak tentu merasa tidak dihargai dan didengarkan. Akibatnya apa? Lain kali ia malas bercerita. Ah, buat apa cerita? Toh tidak didengarkan juga. Mungkin itu salah satu pikir mereka. Ya. Yang kedua, ganti menasehati dengan mendengarkan. Kiat kedua ini masih berkaitan dengan kiat pertama. Orang tua hobi sekali ngasih nasihat, katanya. Padahal nasihat terbaik adalah mendengarkan. Setelah mendengarkan baik-baik, gali lagi ceritanya lebih dalam dengan melontarkan pertanyaan. Yang perlu diingat, jangan berikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung menohok. Awalnya lontarkan saja dulu pertanyaan-pertanyaan yang umum, karena anak pasti sedang menilai bagaimana reaksi orang tuanya, friendly atau ofensif. Jika reaksi orang tua friendly, anak akan merasa aman dan bisa bercerita lebih banyak. Sebaliknya bila ofensif, anak pasti akan menutup diri dan tidak mau bercerita lagi. Misalnya ketika anak bercerita tentang beberapa kawan sekolahnya yang bolos beramai-ramai, ya, tahan diri dari langsung kasih nasihat, katanya. Alih-alih demikian, mending kita coba tanya, siapa aja yang ikut bolos? Bolosnya saat pelajaran apa? Bolosnya kemana? Ya, kemudian kita bisa gali lagi. Menurut kamu kenapa sih mereka bolos? Ada manfaatnya nggak bolos? Ada keburukannya nggak bolos? Ya, baru di akhir kita bekali. Kalau membolos, ada untungnya nggak? Lebih banyak untungnya atau ruginya? Kalau membolos lalu ketahuan kepala sekolah, kira-kira gimana? Tuh ya. Kalau adikmu yang masih SD bolos, lalu dia dibujuk teman-temannya nongkrong, rokok, segala macam, gimana perusahaan kamu? Ketika kita melantarkan pertanyaan demi pertanyaan, sebenarnya kita sedang mengajaknya berpikir dan membangun kesadaran. Dan ini jauh lebih kuat daripada nasihat atau kata awas. Nah,
Yang ketiga, yang terakhir, ciptakan suasana yang menyenangkan dan kondusif. Ketika anak malas bicara, mungkin karena suasana dan kondisinya memang tidak asik untuk mengobrol. Bayangkan, anak baru pulang sekolah, lelah, lapar, lalu diajak ngobrol oleh ayah bunda. Tentu ia akan menanggapi dengan acuh tak acuh. Sama saja dengan kita, bukan? Sepulang kantor pengennya istirahat dulu, bersihin badan, atau santai nonton TV. Karenanya, ciptakanlah suasana yang kondusif. Misal, ketika anak telah istirahat, sore atau malam, atau akhir pekan, boleh ajak ngobrol. Atau mungkin pergilah ke tempat pilihan anak, ya. Sekarang tentu dengan perhatikan protokol COVID, ya. Atau suasana nyaman lainnya, barulah ngobrol, katanya. Ya. Nah, itu sih mungkin, ya, Bapak Ibu, ini sebetulnya masih ada, saya mau masuk langsung aja ke slide terakhir, ya. Karena diantaranya ada bahasan tentang kenapa anak saya gini, kenapa anak saya gitu, kok dia pemarah, kok dia... Ini ada satu quotes yang mengena sekali mengingatkan saya dan istri, ya. Anak-anak tidak pernah sangat baik dalam mendengarkan orang tua mereka. Tapi anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru mereka. Ya, hati-hati kalau sampai ternyata semua kekhawatiran kita dari sikap anak adalah sebetulnya mereka bersikap melihat perilaku kita. Ya, itu saja Bapak Ibu semuanya, ya. Mohon maaf nih waktunya agak lewat. Semoga ada manfaat. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak Bapak Radit. Wah, kita udah belajar banyak banget ya hari ini tentang materi ini gitu ya, mulai dari yang tadi pemaparan tentang COVID, gitu. Jadi kita lebih tahu seperti apa gitu ya COVID itu benar-benar bisa menular dan sebagainya. Kita juga bisa jadi lebih aware begitu, menjaga setiap anak-anak kita. Mungkin ketika kita mungkin mikirnya mungkin ke mall doang, cuma misalnya ke supermarket dan sebagainya, tapi kita bisa lebih benar-benar aware karena memang ternyata tadi bisa 4 meter ya Pak ya untuk si virusnya tersebut bisa benar-benar lumayan jauh gitu ya jangkauannya. Jadi kita benar-benar kadang tuh juga saya melihat gitu ya, anak kecil tuh kadang nggak mamahnya pakai, papanya pakai, tapi kayak misalnya anak kecil kayak umur mungkin kayak masih SD kelas 1, kelas 2 nggak pakai gitu, atau pakai tapi cuman merosot gitu ya Pak. Jadi mungkin kita bisa lebih aware gitu ya dalam hal tersebut karena ternyata memang sangat penting begitu ya Pak. Oke, di sini juga kita akan sambil mengumpulkan pertanyaan gitu ya Bapak Ibu tentang materi yang tadi. Mungkin kita bisa sambil break sebentar, Pak Radi juga boleh istirahat dulu sebentar, boleh minum dulu mungkin ya Pak ya. Oke, kita mungkin akan sedikit ada iklan begitu ya. Oke, Bapak Ibu juga bisa sambil minum sebentar, nanti kita akan kembali lagi mungkin 3 menit begitu ya. Oke. Untuk bisa sambil juga mengumpulkan pertanyaannya Bapak Ibu ya, bisa langsung di chat aja dengan hashtagnya begitu ya, nama dari orang tua siapa, lalu dengan hashtag pertanyaannya. Oke, dipersilakan Bapak Ibu bisa langsung mengajukan saja pertanyaannya di dalam kolom komentar yang sudah kami sediakan. Oke, kami juga ingatkan ya Bapak Ibu, nanti akan ada giveaway-nya begitu. Oke, jadi Bapak Ibu juga jangan malu-malu, mungkin kegelisahan, mungkin bingung gitu ya, ada pertanyaan sebenarnya tapi mungkin malu, nggak perlu malu-malu ya Bapak Ibu, kita di sini mau saling share, kita mau saling berbagi satu dengan yang lainnya, biar mungkin ada teman juga yang membutuhkan, yang mempunyai hal yang sama atau permasalahan yang sama begitu, jadi kita bisa saling share di tempat ini. Oke, sambil juga menunggu iklannya, kita mau juga sambil mengisikan gitu ya daftar hadir yang sudah disediakan juga di kolom komentarnya. Bapak Ibu bisa dengan hormat kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan. Oke, sambil kita akan melihat sedikit iklan.
Oke, selamat pagi anak-anak, pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan morning devotion, dan sebelum morning devotion dimulai, kita bernyanyi dulu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kau kalau maju, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau Oke, terima kasih mereka. Boleh kita buka dalam doa. Sebelum kita memulai mobil dan mari kita berdoa. Selamat pagi dan Engkau telah menunjukkan kami di sini di segala kehidupan itu ada beberapa kendala yang terjadi. Tapi tolong Tuhan berkati supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga karena Tuhan telah mau membimbing kami segala yang benar dan membangunkan kami dari tidur kami malam. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mengenai sekolah kami. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya nih. Udah banyak lumayan nih Pak Radit untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah menunggu begitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dulu ya Bapak Radit. Oke, saya bacakan dari Bapak Dharma Huta Barat. Oke, dengan pertanyaannya seperti ini Pak. Langkah apa yang dilakukan supaya kita jadi sahabat yang baik untuk anak? Oke, mungkin jadi idealnya sahabat yang baiknya itu seperti apa mungkin gitu ya Pak? Untuk setiap anak-anak kita gitu. Mungkin bisa dijawab Bapak. Oke. Mungkin tepatnya bukan jawab kali ya, berbagi kali misalnya. Karena Oke, saya juga boleh Pak. saya sama istri juga belajar ya. Gimana supaya anak-anak kami mau dekat gitu sama kami sebagai orang Iya. tua. Karena mungkin susah gitu ya Pak untuk dekat. Ya menantang lah ya. Tadi sebetulnya poin-poin besarnya Pak Huta Barat, thank you pertanyaannya. Poin-poin besarnya sebetulnya tadi di bab tadi itu sudah dibahas ya. Mendengarkan anak, hati-hati tergoda judgement, melabel, mencap. Gitu. Nah, kalau saya boleh tarik ya garis besarnya, saya cukup senang juga baca tentang leadership Bapak Ibu. Ya,
Leadership itu ternyata bukan tentang kita punya jabatan, tapi tentang membangun pengaruh. Leadership adalah tentang influence. Saya senang baca bukunya John C. Maxwell. Maxwell itu kalau tidak salah pendeta. Dia itu background-nya pendeta, kemudian dia kembangkan ilmu leadership-nya untuk bisnis, untuk macam-macam. Nah, yang saya mau bilang adalah sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan di kehidupan keluarga kita. Kita juga bisa berharap jadi leader di keluarga. Kita berharap bisa jadi pemimpin di keluarga. Nah, ternyata tingkat kepemimpinan itu ada 5 tingkat. Tingkat paling dasar adalah posisi. Di posisi ini orang baru melihat kita ya karena saya ayahnya Raya misalnya. Karena saya suaminya istri saya, ya sudah. Nah, kalau tingkat posisi ini kelemahannya adalah kalau orang ngelihat kita di tingkat posisi, dia hanya akan nurut dengan seminimal mungkin. Ya seperlunya aja deh saya dengerin ayah, seperlunya saya dengerin ibu, seperlunya saya ngobrol sama ayah sama ibu. Nah, mungkin cerita 2 tingkat aja di sini sekilas ya. Sangat baik menurut Maxwell kalau kita bisa masuk ke tingkat selanjutnya, itu tingkat relasi. Tingkat membangun hubungan baik. Nah, kita pikir namanya mau bangun hubungan itu, maka itu kewajiban anak kita ke kita. Padahal sejatinya kalau kita yang mau jadi leader, yang punya porsinya lebih besar adalah kita yang bangun hubungan dengan anak kita. Karena kalau koneksinya udah terbentuk, terbangun, lebih mungkin naik lagi ke tingkat 3 leadership-nya, yaitu result, ada hasil, ada kesepahaman, ada kesamaan ide, kesamaan pemikiran, kesamaan sikap. Gitu. Jadi tadi misalnya ya, ini mungkin pertanyaan yang lain juga mungkin ada yang mirip ya. Artinya memang dalam membangun relasi, dalam membangun koneksi, tidak lantas di anak kandung kita maka otomatis dekat, menurut saya ada jaminan loh. Tapi tetap untuk kita bisa dekat sama anak, kitanya perlu allocate waktu, kitanya perlu allocate upaya, kita perlu allocate kesabaran. Nanya, gimana sekolah? Ya pasti kan jawabnya, ya biasa. Ya mungkin kitanya perlu cari tahu, nanya yang lebih jauh dari itu apa gitu ya. Bahkan ya saya berkesempatan juga ikut beberapa kegiatan parenting gitu ya. Mereka tuh sampai anaknya hobinya main game apa, dia ikutan main game itu. Agar tahu nih dunianya anak nih apa sih sebetulnya gitu loh. Nah, hati-hati kalau sekedar menyalahkan gamenya anak loh, itu malah hati-hati gitu. Karena yang paling dikhawatirkan adalah kalau anak putusin berhenti komunikasi sama kita, itu yang sangat kita khawatirkan. Jadi mungkin mirip juga dengan pertanyaan lain. Pada intinya untuk kita terhubung dengan siapapun itu, termasuk anak kita sendiri, maka yang harus allocate waktu, energi, kesabaran, ilmu itu kitanya, bukan merekanya. Itu mungkin. Saya juga masih belajar ya. Thank you, Miss. Oke Pak, terima kasih. Berarti Sama-sama. sebenarnya bukan kita nggak bisa menuntut, intinya nggak bisa menuntut anak kita untuk cerita lebih gitu ya. Ketika kita tuh seringnya nggak bisa, cuman kayak kitanya tuh bosen juga sebenarnya nanya gitu kan, cuman gimana di sekolah gitu. Kita juga nggak mau usaha istilahnya sebagai orang tua. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu kita juga sebagai orang tua berarti memang harus lebih berusaha menyelami dunianya mereka seperti apa, begitu mungkin apa ya. Jadi cara pendekatannya memang mungkin nggak bisa, cuman ya memang duduk di misalnya meja makan, nanya gitu-gitu doang. Mereka juga mungkin boring gitu ya. Mungkin mereka juga nggak fokus gitu ya. Mungkin seperti yang tadi Pak Radit sudah sampaikan, kita bisa, kalau mereka senangnya game apa, atau mereka mungkin senangnya dengerin lagu atau dance, mungkin kita lebih mancing. Benar. Oh iya Pak ya, mancing. Benar. Itu apa sih? Mungkin kita lebih kepo dulu tentang kesukaan dia mungkin kali ya Pak ya. Benar. Oke, jadi mungkin kita harus jadi kepo bukan ke dia di sekolah dulu, tapi ke apa yang dia suka mungkin ya Pak ya. Betul. Sedikit cerita tentang meja makan tadi ya. Saya pikir kalau yang kami rasakan ya, salah satu hikmah besar di masa pandemi ini adalah kami lebih sering makan bersama, Miss. Sekarang memungkinkan saya pagi makan ya, siang makan sama-sama, ya kalau mungkin malam juga makan duduk sama-sama lagi. Ya tidak semuanya juga terjadi komunikasi yang efektif, semuanya duduk, tapi benar momentum meja makan itu luar biasa. Cuma memang momentumnya udah cocok menurut saya, karena kita juga sekarang nggak gampang buat jalan ke mall, ke kafe, jadi beresiko kan sekarang ya. Cuma caranya mungkin yang kita mesti belajar ya.
Sederhananya mungkin perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ya. Namanya nanya, nyari cerita ya nanya lah, sincere lah, tulus lah nyari cerita gitu. Hati-hati kan. Tujuannya kita nanya baru cerita dikit, wow udah keluarnya nasehat gitu kan. Waduh, jadi ternyata kebanyakan gitu. dari yang saya pelajari ya di NLP, di macam-macam, nasehat itu adalah teknik komunikasi yang skor pengaruhnya paling rendah ternyata. Itu nempelnya paling itu adalah nasihat. Oh gitu ya, saya bilang gitu. Itu kali ya. Oke, berarti Pak untuk memang pertanyaan yang lain sebenarnya mirip-mirip ya Pak ya. Jadi ada juga nih yang bertanya dari Ibu Dewi Limbong, bagaimana caranya mengajak anak bicara seperti yang tadi mungkinnya bisa dimulai dari ngajak bicaranya dengan hal-hal yang mereka sukai tadi begitu ya Pak ya. Tadi sudah terjawab ya. Lalu dari Ibu Susan, saya suka kesel dok nih dengan anak remaja yang susah nurut, tidak nurut malah ya, bukan susah nurut lagi, tidak nurut kalau suruh berani bertanya akan tugasnya di sekolah. Oke, memang banyak sekali gitu ya Pak, kalau memang hal ini tuh ketika kemarin pertemuan pengambil rapot juga banyak orang tua berkeluh, anak tuh sebenarnya nggak kurang ngerti nih Miss, tapi dia tuh malu untuk bertanya gitu. Mungkin orang tua tuh pengen encourage untuk ayo dong tanya gurunya gitu, tapi mungkin si anaknya ini nggak bisa denger gitu. Mungkin ada cara lain nggak nih Pak untuk membuat si anak ini biar bisa terketuk hatinya, biar oh iya aku tuh nurut deh sama mama sama papaku, suruh nanya gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Thank you, ini dari Bu Susan Vini ya. Ya sama ya, ini juga saya share, saya bukan ngajarin dan bukan berarti saya juga tidak memiliki tantangan yang serupa sama Kakak Raya atau anak-anak saya yang lain misalnya ya. Cuma saya punya pengalaman spesifik terkait pertanyaan ini gitu. Jadi tidak sedikit ya keengganan anak-anak untuk bertanya itu karena segen, karena takut salah. Betul. Ya, di rumah mungkin takut disalahin sama orang tua kalau nanya. Di sekolah bisa aja takut sama guru atau takut sama temen. Saya sempat ada satu momen di hidup saya ya. Jadi tadi kan saya cerita dikit tentang tantangan finansial di rumah sakit kami ketika awal-awal ya tahun 2010-an lalu. Nah, begitu habis kami merger, itu sempat satu ketika, saya bersyukur juga ya Tuhan pertemukan kami sama sosok suami istri ini, pemilik grup rumah sakit ini. Namanya Pak Yosef dan Ibu Jenny, ya, Ibu Jenny-nya sudah almarhum. Nah, sampai satu titik ya, dulu di awal-awal merger itu, kami bisa setiap minggu tuh mampir ke Sukabumi, dia ngajarin kami laporan keuangan, ngajarin macam-macam lah, saya belajar banyak di situ. Terus, sampai kalau makan siang tuh kita makan gitu, duduk biasa gitu, beli nasi kotak makan gitu, Miss. Jadi bukan kayak yang wah mewah, enggak. Saya belajar di sana kalau orang memang beneran makin mampu, makin kaya tuh makin humble gitu ya. Oh iya, makin sederhana. Ngobrol berempat lah. Adik saya waktu itu yang Dr. Objin tuh masih di Sukabumi ya, dan sama suami istri ini. Terus si ibu nih nanya gini ke saya, si almarhum Bu Jenny ini. Dok, sepertinya ya, posisi saya di rumah sakit direktur gitu saat itu. Kayaknya saya melihat ya, dokter ini kayaknya takut salah. Takutan kalau salah. Saya kaget bukan karena merasa dia nggak sopan, bukan. Tapi kaget kok bener. Kok bener gitu. Sampai akhirnya, Bu, bener banget Bu. Iya dok, soalnya saya perhatikan. Dokter direktur katanya. Ya, dokter ini suka ada di posisi takut salah sehingga sometimes keputusan-keputusan jadi delay. Ya, ini jadi itu dok, dia bilang gini. Kita itu bisa aja salah dok. Kita itu bisa salah. Yang penting mungkin kita belajar dari kesalahan. Gila, saya pikirnya ini saya dapat pelajaran besar dalam hidup saya. Terus dia bilang begini, iya saya kebetulan, jadi almarhum ibu saya suka dipanggil Bunda sama banyak orang. Saya kebetulan kalau suka ngobrol sama Bunda suka cerita, iya Adit sama Obi itu nama adik saya yang nempel banget yang Objin tadi. Adit sama Obi itu dulu kalau pulang sekolah nilainya nggak 10, setiap yang salahnya harus ulang 100 kali. Saya bukan bilang cara didik orang tua saya salah ya. Cuma mungkin dari waktu ke waktu ada hal yang nggak relevan atau perlu dibantu dimaknai lebih dalam gitu. Nah, iya juga ya saya bilang itu sedikit banyak memang jadi worry saya, takut salah gitu. Nah, tapi dia bilang, tapi bukan berarti dokter Robi kalau operasi boleh salah nggak? Bukan gitu ya dok? Iya saya paham. Oke, itu jadi satu momen tuh saya, udah ya. Nah kemudian momen lain adalah ketika saya di industri perasuransian Bapak Ibu ya, ketika kami ajukan insurance untuk anak saya, untuk kakak Raya gitu. Jadi begitu kan.
Saya nggak mau terjadi something wrong nanti, jadi semua data medis harus kami declare dengan betul ya. Terus saya ingat perusahaan kami minta lakukan check up, diantaranya tes IQ. Jadi kami bilang ada gangguan dengar, diminta tes IQ, ya saya bilang masuk akal buat saya, karena jangan sampai ada gangguan kecerdasan sehingga punya risiko lebih tinggi untuk celaka dan lain-lain gitu ya. Oke, saya jalan waktu itu ke Siloam TB Simatupang ya, ketemu psikolog di sana. Nah begitu di tempat psikolog itu dia bilang, Pak nanti kalau periksanya saya sama anak Bapak aja ya. Oh iya, ya saya ceritain lah latar belakangnya. Oke, begitu beres periksa, psikolognya bilang, Pak, Ayesa Raya tingkat kecerdasannya cukup oke, IQ-nya bahkan sedikit di atas rata-rata. Katanya, oh iya bersyukur. Cuma ada satu hal nih Pak. Apa Bu? Saya bilang. Jadi saya perhatikan anak Bapak ini begitu takut salah. Katanya. Saya bilang, nular loh. Tadi yang dibilang di sini ya, mereka itu terasa atau tidak terasa tuh menirukan kita. Oke. Waduh, itu saya sama istri udahnya saya gak sabar cerita gitu ya. Bu, kita perlu lebih kuatin kakak Raya nih. Ya, ini kakak Rayanya juga kebetulan denger. Saya bilang, lah ya, semua yang kita rasain tuh jadi maksud saya nggak cukup loh. Kalau begitu aja mungkin saya ke kakak Raya nggak boleh takutan, tanya aja. Itu kurang cukup gitu loh. Saya mungkin mesti bawa dari cerita yang mana, atau mungkin saya perlu terbuka cerita sama dia, iya loh ayah juga ngerasain hal yang sama gitu. Itu kali biasanya itu salah satu pengalaman yang menurut saya, yang saya worry terhadap anak saya, ternyata begitu ditelusur, dia niruin saya. Gitu. Itu sih. Oke, berarti bisa sebenarnya seperti yang tadi gitu ya Pak, bisa ngecek dulu ke diri sendiri gitu ya sebagai bisa orang tua jadi, juga. Memang bisa jadi. Kebanyakan juga ya bisa jadi salah satunya gitu penyebabnya gitu ya. Kenapa bisa anak tuh takut untuk takut salah gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke, memang terlepas dari banyak faktor gitu ya Pak ya. Betul. Suka mungkin kita bisa cari ya itu jalan lainnya gimana gitu, kita mungkin seperti memulai pembicaraan yang sederhana gitu tadi, sama sepertinya untuk mendapatkan, maksudnya untuk menyuruh anak untuk bertanya juga, kita bisa dari hal-hal yang sederhana dulu gitu ya Pak, untuk ajak bicaranya gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bapak, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Ibu Susan. Ini terakhir ya Pak untuk saat ini, terakhir. Oke, ada dari mamanya Dimas gitu ya, Ibu Ronan Esther. Bertanya, Dok, bagaimana caranya kita kepada anak kita ketika anak saya bilang banyak tugas di sekolah nih, langkah apa yang harus saya lakukan? Oh mungkin begini Pak, jadi anaknya ngeluh gitu ya ke orang tua nih, duh mah banyak tugas nih, banyak ini. Nah sebagai orang tua tuh apa yang harus responnya begitu mungkin? Oke. Ini sih kayaknya pertanyaan di lubuk hati anak banget mungkin ya. Iya. Pak tolong dong Pak kasih tahu apa gitu orang tua saya gitu kayaknya kalau mereka bisa ada di sini ya. Oke, gini kali ya. Saya kan mengalami beberapa fase ya. Sebelum di BPK itu kakak Raya sekolah di SD negeri Bapak Ibu ya. Dan saya cukup amazed ya ketika di BPK itu, saya ingat ketika kelas 7, kelas 8 itu kakak Raya cerita, ya ini jam pelajaran tuh begini. Kita tuh nyusun sampai ada waktu khusus buat bikin tugas di sekolah. Terus saya ingat juga waktu itu sempat di satu kesempatan ada siapa ya waktu itu dari yayasan kali ya. Saya cukup ingat banget sampai sekarang ngasih tahu bahwa ya oke lah kalau anak mau dilesin, kalau dirasa perlu silahkan katanya. Ya tugas jangan sampai nggak dikerjain. Tapi saya tuh ingat kata-kata pastor apa siapa ya waktu itu sempat di acara parenting ya, laki-laki. Di rumah itu kalian harus cari cara itu anak terkonek sama kalian katanya. Jadi maksudnya saya sih melihat kalau di waktu yang reguler, itu tugas itu kayaknya sih sekolah udah bisa kontrol, dalam artian ada yang terlepas jadi PR di rumah, ya, ada yang bisa mungkin diberesin di sekolah. Kalau saya tidak salah, sekolah allocate waktu untuk itu. Mungkin di PJJ ini ritmenya mesti dicari lagi kali. Karena kan sebelumnya benar-benar di sekolah kan kerangka waktunya clear. Nah sekarang kan kerangka waktunya kan sebetulnya di rumah gitu. Jadi mungkin juga sekolah perlu cari ritme lagi gitu untuk ini gimana mengemasnya. Tapi di hal lain sih yang saya tidak ragu ya Bapak Ibu, namanya semua assignment, semua tugas, semua pembelajaran yang harus anak lakukan, yang harus anak hafalkan, yang saya sangat yakini sih itu pasti bermanfaat buat anak. Ya terlepas repotnya, susahnya, capeknya, paling tidak ya di luar urusan tugasnya, di dunia kerja nanti, itu saya boleh yakini lah, di dunia bisnis kelak,
dia nggak bakal dapat sesuatu yang gampang terus. Ada customer nanya, ada nasabah yang gini, ada ini. Nah, paling tidak ya, kita boleh bantu dia kasih sudut pandang. Ya ini latihan, nak. Masih untung sekarang cuma ketemunya tugas sama bu guru, ya di rumah bisa nanya sama ayah sama ibu gitu. Kalau udah di dunia nyata nanti, ya you're on your own gitu. Ya mungkin sudut pandang seperti itu bisa buat anak juga, oh iya ya. Ya kayak mungkin bisa kasih contoh, bapak ibu juga bukan gak sibuk loh. Saya sangat yakin ya bapak ibu yang nyekolahin anaknya ke BPK Penabur itu bukan yang minim kesibukan. Ya, nah mungkin latihannya kalau dari anak-anak sekolah ya mungkin tugasnya tanggung jawabnya yang seperti itu. Itu kali kasih sudut pandang yang nggak biasa. Jadi dia juga ngeliat, oh ya mungkin itu tujuannya. Gitu. Mungkin seperti itu ya, Miss. Oke. Terima kasih Pak Radit. Jadi bisa sebagai orang tua bisa memberikan sudut pandang gitu ya. Bisa menceritakan juga pengalaman pribadi ini mama sebagai ibu rumah tangga, sebagai ini tapi bisa gitu, tapi bisa ternyata dikaitkan. Begitu ya. Jadi tetap dengan kehidupan yang memang terjadi gitu dihubungkan gitu ya Pak ya. Jadi dia juga bisa melihat contoh yang real begitu mungkin. Betul. Oke, begitu ya. Mama Dimas, mungkin mudah-mudahan jawaban tadi bisa menjawab dari pertanyaannya yang tadi. Oke, sebenarnya kita benar-benar sudah overtime banget begitu ya, Pak. Emang terlalu asik gitu ya, Pak, untuk ngobrolnya. Saya akhirnya percaya semua Bapak Ibu di tempat ini semuanya bisa mendapatkan manfaat yang banyak banget. Dan juga ada ini Pak untuk dari Ibu Irna gitu ya. Tadi nama buku parentingnya apa? Mungkin nanti bisa di-share ya, Pak ya? Boleh, nanti saya share aja. Oke, nanti ini dari Ayah Edi. Kalau Bapak Ibu mau search di Tokopedia juga banyak kok, ini udah banyak. Kayaknya di bawah 100.000 juga harganya. Oke. Bisa browsing kok. Ayah Edi berarti judulnya. Ayah Edi ya, EDY. Oke, sepertinya cukup begitu ya untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Radit untuk setiap ilmunya nih, saya juga mendapatkan insight yang baru banyak banget gitu ya, walaupun mungkin saya secara pribadi belum punya anak gitu, tapi saya dapat banyak banget ilmu begitu ya Pak. Saya yakin juga Bapak Ibu di tempat ini juga sangat mendapatkan ilmu yang baru. Mudah-mudahan setiap kita di tempat ini benar-benar bisa menerapkannya, menyesuaikan dengan setiap kebutuhan yang ada. Mungkin kan beda-beda ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit bisa mengambil gitu, kita bisa melaksanakannya gitu ya, sedikit-sedikit dalam kehidupan kita. Begitu. Oke, sebelum kita menutup hari ini, nanti kan kita akan foto bersama, dan juga nanti jangan lupa untuk tetap yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir, tapi kita akan menutup hari ini dengan doa. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristiani, yang non-Kristiani bisa menyesuaikan. Oke Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan hari ini boleh ada bukan karena kebetulan. Kami yakin percaya Tuhan dari hari ini Tuhan kami boleh belajar banyak, boleh belajar sesuatu. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan-Mu, kami bisa mengerjakannya Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun mungkin belum sempurna, tapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang lebih bijaksana, yang bisa lebih mengerti kondisi anak, dan kami boleh mungkin lebih saling terbuka juga Tuhan dengan anak dan keluarga kami. Berdoa juga Tuhan untuk Dr. Raditya yang saat ini sudah memaparkan setiap ilmu yang ada, biar Tuhan yang mau tambahkan hikmat lagi, yang lebih lagi Tuhan kepada Dr. Raditya, berkati juga setiap keluarganya. Kami menserahkan Tuhan kehidupan kami selesai dari tempat ini, banyak hal juga yang akan kami lakukan lagi, aktivitas kami menserahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, inilah akhir dari parenting hari ini. Kita akan foto bersama dulu gitu ya Bapak Ibu. Oke, bisa minta tolong untuk kameranya semua dinyalakan. Oke, di sini saya minta bantuan Serbudi untuk mengambil fotonya. Oke, baik, bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan, bisa menyalakan. Oke. Dipersilahkan Ibu dan Bapak yang belum menyalakan. Bisa menyalakan ya. Oke. Oke,
Oke, yang belum menyalakan, kami minta mohon untuk menyalakan videonya. Ya. Oke. Oke, gimana Bapak Pak Budi? Sudah bisa? Gimana Pak Budi? Sudah bisa? Oke. Oke Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini slide pertama ya Bapak Ibu. Oke, slide yang kedua. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Next slide. Sudah ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah ya, Sir Budi? Oke, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan pihak sekolah benar-benar kita semua bisa mendapatkan ilmu yang baru dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, setelah mengisi daftar hadir, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada. Setelah mengisi daftar hadir, boleh langsung meninggalkan Zoom yang ada. Begitu. Terima kasih juga kepada Dr. Adit, terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak sudah mau sharing ilmunya kepada kita semua. Gitu Bapak, jangan jemu-jemu ya Pak, nanti untuk bisa share yang lainnya begitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Adit. Ya, baik. Izin live ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih, sehat-sehat Selamat siang semuanya. Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat siang. selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ya. telah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga Miss untuk memberikan Ya. semua dokter. Terima kasih banyak. Oke, Selamat sama-sama siang. Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Daftar hadirnya bisa dikirimkan kembali di chatnya. Tenggelam kayaknya. Oke, untuk daftar hadirnya bisa di kolom chatnya ya Pak ya, Bu? Oke, sebentar kami akan kirimkan kembali di chatnya ya untuk daftar hadirnya. Sebentar. Ngomong lagi. Mana ya?